Ya stres tuh apa tapi nggak pernah cerita. Gitu. Iya. Jangan langsung ngejudge stres istrinya dong. Iya. One, two, three, action. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Mas. Oh iya, baik. Oke, silakan duduk ya. Saya izin tutup pintu sama itu dulu ya, jendelanya Baik, ya. baik. Baru selesai bersih-bersih nih, Mas, sukanya. Oh iya, pantas Ini rapi ya. sekali. Iya, dengan Mas siapa ini? Dengan Mas Azmi. Mas Azmi, perkenalkan ya Mas Azmi, saya Bidan Fatim yang menetap di sini bidan praktek mandiri ya. Iya. Ada yang bisa saya bantu ya Mas Azmi? Oh ya, kebetulan saya kesini, saya ingin cerita sedikit Mbak ya. Oh baik. Jadi istri saya sekarang lagi ngomong gitu, saya nggak tahu apa dia penyebabnya, mungkin dia stres tuh apa tapi nggak pernah cerita. Gitu. Iya. Jangan langsung ngejudge stres istrinya dong. Kan iya, paham awam saya itu begitu, karena sekitar minggu ini sudah dia begitu. Jadi saya bingung kalau malam-malam itu kadang-kadang dia nggak mau pengen ngukur pecah belah itu modelnya yang paling sembarangan. Oh seperti itu. Betul. Baiklah Mas Azmi, izinkan saya memberikan pendidikan kesehatan ya, yang tujuannya agar masalah yang dialami Mas Azmi bisa diketahui solusinya dan juga penyebabnya seperti itu ya. Dengan saya Bidan Fatim tidak perlu khawatir, kerahasiaan Mas Azmi dan keluarganya terjaga. Seperti itu, ini juga sudah tertutup loh ya, di ruangan tertutup, jadi tidak perlu malu untuk menceritakan semuanya ya Mas Azmi ya. Oke. Bagaimana Mas Azmi siap untuk mendengarkan pendidikan kesehatan dari saya? Siap. Oke, kalau seperti itu ya Mas Azmi, yang pertama, Oh, iya. motif dorongan seseorang itu melakukan sesuatu adalah terganggunya motif biologis. Oh, biologis. Seperti itu. Oh iya. Apa itu terganggunya motif biologis Mas Azmi? Oh, iya. Ya, yaitu kebutuhan biologis pelaku KDRT, sebut saja ini KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, itu tidak terpenuhi, sehingga dia menuntut untuk kebutuhannya. Dan untuk cara untuk memenuhi kebutuhannya itu, dia dengan cara melakukan kekerasan Lempar piring gitu. ya. Akan tetapi untuk pemenuhan kebutuhannya itu menyimpang ya. Dia bisa melemparkan piring seperti yang Mas Azmi ceritakan. Iya. Dengan adanya komunikasi yang tidak baik antara pasangan. Seperti iya. itu ya Mas Azmi. Cocok. Jadi Cocok. perlu ditanyakan, perlu dikomunikasikan dengan baik. Apa Iya. yang terjadi dan kenapa seperti itu. Iya. Ya Mas Azmi ya. Iya. Kalau Mas Azmi juga marah, nanti pasti akan tambah marah. Yang kedua Mas Azmi ya, motif terganggunya psikologis. Iya. Misalnya Mas Azmi ini menekan istrinya untuk tidak keluar kemana-mana, di rumah saja. Menekan kemauan Mas Azmi harus terpenuhi oleh istrinya. Iya. Itu juga bisa terjadi, bisa mempengaruhi seperti itu. Oke. Jadi apa yang harus dilakukan? Istri tanggung jawabnya suami, dan juga istri harus berkomunikasi dengan suami apa yang harus dia lakukan. Oh, iya. Seperti itu. Jadi keharmonisan dalam rumah tangga pasti terjaga. Oh, iya. Yang ketiga ya Mas Azmi, terganggunya motif teologis namanya. Apa itu motif teologis? Yakni hubungan manusia dengan Tuhannya itu mengalami penyimpangan. Jika hal ini terjadi, contohnya suami dengan istri berbeda agama dan sama-sama kokoh dengan keyakinan masing-masing. Ternyata ada suatu hal yang membuat keyakinan pasangan itu sangat berbeda, dan pasangan tersebut tetap tidak Kompak gitu. kompak
artinya tidak toleransi antar pasangan seperti itu bisa terjadi Mas Azmi. Untuk Mas sama suami istrinya agamanya apa Mas? Ya kebetulan sama-sama Muslim. Sama-sama Muslim. Ya tapi mungkin dia begitu karena suatu hal, karena dia juga tertutup orangnya. Iya, makanya saya jelaskan dorongan apa saja yang dorongan apa saja yang membuat dia seperti itu. Nanti kita pasti ketahui seperti itu ya. Selanjutnya Mas Azmi ya, yang keempat ya, terganggunya motif sosial ya Mas, yakni komunikasi pasangan suami istri itu terganggu, artinya tidak baik, mementingkan ego dari masing-masing pasangan. Mas Azmi juga mementingkan egonya Mas, dan istrinya juga mementingkan egonya Mas. Jadi tidak bisa menyelesaikan masalah dengan tanpa komunikasi yang baik seperti itu. Jadi memiliki kecurigaan gitu ya, perbedaan dan juga kesalahpahaman. Jadi suami pulang kerja tidak disapa ya, padahal kan suami capek seperti itu ya, butuh perhatian seperti itu ya. Iya. Dan juga seperti itu dengan istrinya ya Mas Azmi ya, istrinya pulang kerja juga disapa, disayang, apa yang diinginkan atau apa yang dibutuhkan seperti itu harus saling sama-sama perhatian gitu ya, agar keharmonisan terjaga. Mas Azmi, setiap pasangan itu memiliki harapan dan tujuan ya. Harapan keluarganya harmonis panjang hayatnya, terpenuhi kebutuhannya, terpenuhi kehidupannya, berkecukupan dalam keluarganya. Akan tetapi semua itu tidak sesuai dengan kenyataan. Itu menjadikan dorongan juga untuk terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sehingga antara pasangan itu tidak menerima kenyataan tersebut seperti itu. Tersebut tidak memikirkan jalan bersama, bagaimana jalan keluarnya, bagaimana solusi masalahnya seperti itu. Itu menyebabkan terjadinya KDRT. Dan nilai dalam keluarga itu juga bisa terjadi KDRT ya Mas ya, jika salah satu dari pasangan itu tidak percaya, tidak saling percaya seperti itu ya. Dan juga ada kesalahan tingkah laku dari suami ataupun istri, pasangan tidak saling menghormati seperti itu ya, mungkin saling menjelekkan, jadi perasaannya terluka seperti itu ya. Dan terpenting ini Mas Azmi ya, peran dan fungsinya dalam keluarga itu harus berfungsi, dan kalau tidak berfungsi itu bisa menyebabkan KDRT seperti itu ya. Jadi peran suami apa, peran istri apa, sesuai perjanjian dalam rumah tangga seperti itu ya Mas Azmi ya. Yang perlu Mas Azmi ketahui, bentuk KDRT itu adalah kekerasan fisik, perbuatan yang membuatnya sakit, terus jatuh sakit, dan juga luka berat. Nah, kekerasan fisik itu baik kekerasan fisik secara berat, jadi sampai dia mematikan atau sampai yang disakiti itu lumpuh seperti itu ya. Dan juga kekerasan fisik dalam bentuk ringan ya, itu juga termasuk kekerasan fisik dalam KDRT namanya ya Mas Azmi ya. Seperti mungkin menjewer, itu juga kekerasan fisik ya, meskipun jotos gini juga. Yang jotos itu juga kekerasan fisik dalam bentuk ringan seperti itu ya Mas Azmi. Selanjutnya saya akan menjelaskan kekerasan psikis. Yang mana kekerasan psikis itu adalah sampai merasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, seperti itu ya Mas Azmi. Tidak berdaya dan juga hilang kemampuan untuk bertindak. Jadi sangat ketakutan seperti itu ya. Itu termasuk kekerasan psikis. Jadi terancam seperti itu ya Mas Azmi ya. Selanjutnya adalah kekerasan seksual ya Mas. Yang mana kekerasan seksual yaitu kekerasan yang berbentuk pelecehan seksual seperti ucapan dan juga simbol yang mengarah pada porno dan juga pencabulan, itu termasuk kekerasan seksual. Perkosaan juga dan sejenisnya seperti itu ya Mas Azmi. Dalam pasangan suami istri, kekerasan seksual itu
apabila seorang istri ataupun suami sudah melakukan hubungan suami istri. Kekerasan selanjutnya adalah kekerasan ekonomi, yang mana kekerasan tersebut dalam bentuk ekonomi, yaitu tidak menjalankan peran dan tanggung jawab dalam keluarga seperti menafkahi keluarganya, menelantarkan keluarganya, seperti itu ya. Jadi itu bisa menjadi kekerasan ekonomi. Ya. Jangan dulu. Kekerasan ekonomi. Ya. Maka itu disebut kekerasan ekonomi seperti itu ya, meskipun sekarang lagi corona ya, dari COVID-19 tidak ada nafkah untuk istri kan. Dan juga istri dan keluarga itu harus mengerti dong kalau sekarang keadaannya lagi genting seperti ini. Jadi harus saling memikirkan bagaimana jalan keluarnya agar ekonomi cukup seperti itu. Dari tadi ya Mas Azmi ya, mungkin Mas Azmi sampai bosan mendengarkan saya ya Mas Azmi ya. Udah masuk. Cocok sekali. Betul. Cocok sekali, betul sekali. Gimana sih Mas Azmi ini ya? Kalau seperti itu, apakah ada pandangan mengapa istrinya Mas Azmi seperti itu? Ya, sedikit sudah tergambar. Ya, apa yang perlu diperbaiki gitu ya? Ya, apa yang perlu diperbaiki seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi, itu ada yang terjadi di antara saya dan istri saya, sehingga kejadian itu bisa saya akan perbaiki supaya tidak terjadi lagi. Antara saling percaya diri, saling mempercayai, dan ada lain sebagainya. Dan juga saling cemburu itu bisa menyebabkan ya. Betul. Baiklah Mas Azmi, dari yang sudah saya jelaskan, ada yang ingin ditanyakan Mas Azmi? Saya kira cukup jelas ya. Sudah jelas. Kalau sudah jelas, saya ingin bertanya kepada Mas Azmi. Oke, dorongan motif biologis itu seperti apa? Oh, jadi pertanyaan Ibu itu tadi kebutuhan biologis. Jadi yang saya dapatkan dari penjelasan Ibu, kebutuhan biologis itu adalah seperti kita memerlukan sama-sama saling memerlukan rasa ingin sama istri, supaya dari situ juga akan terbangun saling percaya, saling saling mengetahui lebih dekat, menjaga emosional istri dan lain sebagainya. Misalkan kalau kita mau berhubungan sama istri, ya perlu dikomunikasikan biar salah satu di antara kita itu sepakat bahwa kita mau berhubungan, jangan satu mau satunya nggak mau. Jadi itu termasuk dalam pelecehan kekerasan seksual juga seperti yang kita rasakan tadi. Oke, sudah mencakup semuanya ya, dari penjelasan yang awal dan juga di akhir gitu ya. Terima kasih banyak loh ya Mas Azmi sudah mau mendengarkan pendidikan kesehatan dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sama-sama. Kalau seperti itu, tanda tangan di sini ya. Sudah dilaksanakan pendidikan kesehatan atas nama Azmi ya. Tanda tangan sebelah sini ya. Sini ya Bu ya. Ya. Oke. Baiklah Mas Azmi, kalau seperti itu apa main dulu atau langsung pulang? Oh ya, karena kebetulan sudah mau maghrib ini kita kurang aja ya. Lain kali kita nongkrong lagi bertanya tentang seputar kesehatan. Oke, siap. Ya. Kalau gitu, assalamualaikum ya. Saya pamit dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.